Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah, jumpa lagi di channel Jagat Luk itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa ramah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani singgung Habib Lutfi Pekalongan ya, terkait dengan pembelokan sejarah, pemalsuan makam dan lain sebagainya, termasuk bagaimana beliau menyampaikan hal-hal pokok hadis, bahkan rukun wudhu saja tidak ngerti. Inikah sosok seorang sufi dunia, seorang Rois Amjad Ma, ya, bahkan dengan rukun wudhu saja beliau merasa kewalahan untuk menyampaikannya, bahkan keliru. Disinggung oleh Kiai Madudin Usman Al-Bantani, sepak terjang mereka dalam sebuah kitab yang nantinya akan dihadiahkan kepada kiai-kiai kampung, gus-gus yang notabene masih husnudon, ajar nasab wali tersambung pada Nabi. Maka sanggahan kitab tersebut nanti bisa dipelajari dan menjadi sebuah pencerahan. Nanti akan sebagai pertimbangan, sebagai mutolaah bersama, lantas mengambil sebuah kesimpulan. Apakah mereka gus-gus kiai-kiai yang masih mempercayai dan kusnudon Habib sebagai Nuh Rasul akan taslim kepada Kiai Madudin Usman Al-Bantani? Wallahu a'lam. Sekali lagi mohon maaf karena kita mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kitab-kitab mereka, karena kitab-kitab baru itu nggak diajari di pesantren. Kemudian di sini kita menyebutkan tentang Lutfi bin Yahya juga. Di sini nanti kiai-kiai bisa baca siapa. Kita cucu raja, cucu wali-wali, cucu nabi, ya, bangsa Indonesia. Tapi kemudian dikalahkan oleh orang yang bukan cucu siapa-siapa. Tidak mendapat tempat bagi anak cucu kita bangsa Indonesia yang mulia-mulia dari perbuatan orang hina dini itu. Kita tampilkan data kebenaran untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai. Kemudian pasal fi ba'di aqwali wa ta'alimi ba'alwi, ada ajaran-ajaran ba'alwi yang ada di kitab-kitab mereka. Kalau mereka bisa mi'raj, terbang dan lain sebagainya, ini saya sebutkan di sini sebagai bukti kepada para kiai-kiai. Begini ajaran mereka itu sesungguhnya di kitab-kitab mereka, karena kitab-kitab baru itu nggak diajari di pesantren, nggak bisa masuk juga dari zaman dulu di pesantren-pesantren. Tapi kan nanti kalau misalnya ada yang sampai tersebar ke masyarakat diyakini karena ini kitab kuning, nanti itu kebenaran, padahal itu sebuah kedustaan, bukan karomah, tapi itu adalah sebuah khurafat. Artinya khurafat itu sebuah cerita palsu yang dikatakan karamah. Kalau karamah, kita sebagai Nahdlatul Ulama meyakini karamah itu ada. Tetapi kalau khurafat, orang itu tidak berkaramah tapi disebut berkaramah. Itu juga saya heran juga, itu ada pengklaiman bahwa Nabi Muhammad itu orang Yaman di beberapa ceramah Habib itu, dan juga ada Habib yang ngomong begini, loh, Nabi Muhammad itu orang Yaman, kalian itu belajar dari mana? Kok Nabi Muhammad bukan orang Yaman? Itu saya juga heran, loh, kok bisa? Berarti mungkin ada kitab internal mereka yang mereka sendiri nggak belajar dari kitab-kitab lain, gitu ya? Iya, itu ya, memang kerjaan mereka klaim-klaim begitu. Nggak usah heran begitu, kok gimana? Mas Riki kok heran gimana ini? Nggak untuk mendramatisasi penonton. Biasa aja kan, itu sudah biasa. Klaim-klaim segala macam itu udah biasa. Yang penting kita kasih data bahwa itu bohong, itu aja. Kemudian di sini kita menyebutkan tentang Lutfi bin Yahya juga. Di sini nanti kiai-kiai bisa baca siapa Lutfi bin Yahya berdasarkan data-data yang ada di internet yang valid dan terpercaya. Bagaimana dia membangun kuburan-kuburan palsu yang ada di sini. Ini untuk membentengi anak-anak cucu kita masa depan, agar kuburan-kuburan yang pernah dipalsukan hari ini tidak mendapat tempat bagi anak cucu kita bangsa Indonesia yang mulia-mulia dari perbuatan orang hina dini itu. Kita cucu raja, cucu wali-wali, cucu nabi, ya, bangsa Indonesia. Tapi kemudian
dikalahkan oleh orang yang bukan cucu siapa-siapa. Kita ini cucu para wali, cucu raja, mulia-mulia, kaya raya lagi. Ya mereka bukan siapa, kaya raya enggak, wali bukan, pejuang juga bukan, cucu nabi bukan. Ya kita nggak boleh bisa dikalahkan oleh hanya narasi tanpa bukti dan data. Kita tampilkan data kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batil kana zahuqa. Kemudian al-babus samin fi masaila tata'allaqu bi butlani nasabi balwi. Saya Imaduddin Usman Al-Bantani mengucapkan rasa bahagia, mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin yang telah berpartisipasi dalam program wakaf Kitab Minhajun Nasabin untuk para kiai-kiai di Nusantara, yang menurut laporan dari Kang Mas Rifki Zulkarnain, yang saya percaya kepada beliau untuk menjadi terminal bagi para kaum muslimin yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini, bahwa sampai hari ini antusiasme masyarakat luar biasa. Hanya dalam waktu 7 hari sudah terkumpul dana sekitar 26 juta lebih. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin. Ini adalah bukti bahwa saya tidak sendirian. Saya dan seluruh pejuang PWILS dan juga para kiai-kiai yang sampai saat ini masih terus tidak lelah untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, pada masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari umat Islam.